Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat ya, perut kenyang, hutang lunas. Yang jomblo disegerakan dengan pasangannya, yang sudah berpasangan semoga dilanggengkan hubungannya, diberi rezeki noplok, serta mempunyai kuota berlebih untuk nonton review film tahun 2022 berjudul Influencer. Film ini bercerita tentang seorang influencer atau seleb medsos yang lagi healing-healing ke Thailand. Dan di negeri Gajah Putih ini dia diperlakukan tidak senonoh oleh orang yang baru dikenalnya. Oke, tanpa babi bu dan bla bla bla, kita ikuti alur ceritanya. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang suka dengan channel ini, tolong sisihkan jemarinya sebentar saja untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan info review terbaru dari Calawak. Film ini diawali dengan sebuah pulau indah nan eksotis di Thailand. Tapi ketika dilihat, ada seorang jenazah cewek yang tergeletak di pinggir pantai. Scene beralih ke seorang cewek cantik nan bohai, sebut saja namanya Medi, yang seorang seleb medsos yang suka jalan-jalan keliling dunia sambil memposting foto-fotonya di media sosial. Kali ini Medi berada di Thailand, yang mana rencananya berlibur ini pada awalnya bersama kekasih tercintanya. Tapi pas saat mau berangkat, kekasihnya tiba-tiba saja tidak jadi ikut dengan alasan hernia atau penyakit burutnya kambuh. Entahlah. Tentu saja pas Medi mendapat telepon dari pacarnya, dia pun bete. Kemudian Medi tak menyia-nyiakan waktunya dan menikmati hari-harinya dengan berenang, pijat spa, dan jalan-jalan sekitar hotel tanpa disadari ada seorang cewek yang memperhatikannya. Sesampainya di kamar, kemudian dia menelepon temannya yang kaum pelangi. Medi kemudian memamerkan sebuah merek kosmetik sebagai produk endorse-nya, yang tentu saja menghasilkan cuan yang banyak karena followersnya Medi sudah bejibun. Tanpa bantuan siapapun, Medi merekam aktivitasnya untuk kemudian diposting di media sosial. Menjelang malam, Medi yang gabut pergi ke bar hotel. Tapi seperti kebanyakan cewek medsos, sebelum ngahuap, cekrek-cekrek dulu. Tiba-tiba saja ada om-om genit yang menawarkan diri untuk memfoto Medi. Ketika tahu Medi sendirian gak punya temen, dikiranya Medi belum bayar SPP. Om gendut ini terus merayu Medi, sampai seorang cewek mengingatkan Medi bahwa banyak cowok brengsek yang mau memanfaatkan turis di tempat itu. Cewek ini yang sebut saja namanya Ciwi, kemudian mengajak Medi untuk jalan-jalan di sekitaran tempat wisata tersebut. Kemudian mereka berjalan di tepian pantai sambil ngobrol-ngobrol tentang kehidupan mereka. Medi bercerita bahwa dia tadinya mau bersama pacarnya ke situ, dan Thailand merupakan destinasi wisata yang sangat indah untuk dikunjungi serta orangnya ramah-ramah. Ciwi pun mengajak Medi ke suatu tempat pada keesokan harinya. Dan cuslah mereka dengan memakai motor Ciwi ke suatu tempat yang sudah dijanjikan sebelum matahari terbit. Sampailah mereka ke suatu tempat yang sudah dijanjikan Ciwi, di sebuah bukit yang bisa melihat matahari terbit. Medi pun senang, dia lalu selfie untuk kemudian diposting di media sosial. Cibi membantu untuk memfotonya. Dia berkata bahwa dia tidak suka difoto dan tidak mempunyai medsos apapun. Seharian mereka lalui dengan jalan-jalan. Sampai malam tiba, mereka makan bareng, dan tak lupa sebelum ngahuap, Medi cekrek-cekrek dulu. Setelah makan, mereka berkenal dengan cowok-cowok ke sebuah bar untuk ajojing dan abok. Dirasa seharian sampai malam sudah cukup, mereka kembali pulang ke hotel yang ternyata Siwi sama Medi mempunyai hotel berdekatan. Medi merogoh kantongnya untuk mencari kunci hotel, tapi tidak diketemukannya. Sampai di kamar, dia kaget karena kamarnya sudah terbuka. Barang-barangnya telah hilang, termasuk paspor dan barang berharga lainnya. Dia kemudian minta bantuan Ciwi untuk melapor ke kepolisian dan membuatkan paspor baru. Ciwi berkata bahwa pembuatan paspor selesai dalam 2 minggu, dan dia menawarkan untuk tinggal di rumahnya sambil nunggu paspor itu jadi. Sesampainya di hotel, Medi menelepon pacarnya Ryan. Dia bilang akan pulang 2 minggu lagi. Sementara itu Ryan mencak-mencak karena janjinya Medi hanya 1 minggu saja. Setelah menimbang-nimbang masalahnya, Medi kemudian mengajak Ryan putus dan menutup laptopnya.
Pada pagi harinya, seperti biasa, mereka jalan-jalan keliling tempat wisata. Kali ini mereka memakai perahu boot. Seperti biasa, Medi langsung cekrek-cekrek upload. Medi tak lupa menuliskan kisah perjalanannya di buku diari. Kemudian setelah melakukan perjalanan sana-sini, mereka akhirnya pulang ke tempat yang dijanjikan Siwi, yaitu rumahnya. Pada malam tiba, mereka masak untuk makan malam, dan Ciwi berkata bahwa ada kejutan buat Medi pada esok harinya. Benar saja, pagi-pagi buta mereka melakukan perjalanan dengan boot pribadi ke suatu tempat untuk camping. Ternyata tujuan mereka pergi ke suatu pulau tak berpenghuni. Sesampainya di pulau itu, Medi melihat ada sebatang kayu yang terdapat goresan tangan manusia dan tumpukan kayu bakar. Artinya memang Siwi sering ke tempat itu. Medi kemudian mengecek HP-nya, ternyata di tempat itu tidak ada sinyal. Sampai malam tiba, mereka membuat api unggun sambil abok dan ngobrol sana sini. Medi bertanya apakah Siwi akan membunuhnya di tempat itu. Siwi bilang dia tidak akan membunuhnya, tapi akan meninggalkannya sendirian di tempat itu sampai Medi kelaparan dan meninggoy tanpa ada orang yang tahu. Dikira itu cuma candaan, Medi pun hanya tertawa saja. Sampai pada pagi harinya, benar saja Siwi mengambil barang-barang milik Medi dan berkemas kemudian meninggalkan Medi yang masih tertidur karena efek miras semalam. Scene beralih ke 3 minggu kemudian, di mana Siwi lagi menikmati fasilitas yang didapatkan dari melenyapkan Medi dengan mengakses keuangannya berupa ATM, kartu kredit, email, sponsor, media sosial, dan lain-lain. Dan ternyata Siwi ini seorang peretas yang handal dan editor ulung. Dia menggunakan media sosialnya Medi dan memakai pakaian yang biasa Medi pakai, serta mengedit bagian mukanya sehingga teplokan tai kebo di wajahnya hilang. Siwi kemudian menelepon pihak bank agar dinaikkan limit kreditnya, serta memposting status bahwa dia akan beristirahat sejenak dari media sosial yang tentu saja sebagai Medi. Bukan tanpa sebab Siwi berhenti sebagai Medi di medsos, karena memang sekarang dia lagi mengincar mangsa baru untuk dijadikan korban persis seperti yang dia lakukan ke Medi. Kemudian dia mencari-cari korbannya lewat pencarian di internet yang tujuan wisatanya ke Bangkok. Akhirnya dia menemukan influencer lain bernama Jessica. Dia terus mengikuti aktivitas medsosnya Jessica sampai akhirnya ketemuan dengan berbagai cara. Siwi mengikuti gerak-gerik dari Jessica. Jessica kemudian masuk ke toko souvenir, disusul dengan Siwi yang menyebut barang souvenir yang dipegang Jessica palsu. Dan Siwi tahu toko penjualan barang souvenir yang asli, tapi usaha PDKT-nya gagal karena Jessica tidak butuh barang yang asli. Penasaran dengan Jessica, Siwi terus mengikuti aktivitas Jessica di medsos sampai sudah tidak punya malu lagi. Akhirnya Siwi mendatangi Jessica dengan bilang bahwa dia adalah penggemar beratnya, dan keakraban pun dimulai. Siwi bilang dia mempunyai villa yang hanya dia sendiri yang tinggal di situ. Dia pun mengajak Jessica untuk tinggal bersamanya. Sekarang dia mengikuti kemana Jessica pergi untuk syuting dan lain sebagainya. Saat Jessica lengah, dia mengambil kunci hotel persis yang dia lakukan terhadap Medi. Ketika Jessica mendapat pesan bahwa dia ada pertemuan dengan agensi, mereka pun berpisah. Yang tentu saja ini kesempatan buat Siwi untuk menggasak kamarnya Jessica. Setelah semuanya beres, Siwi menunggu di lobi hotel dan pastinya Jessica akan menelponnya atas kejadian yang dialami di kamarnya. Benar saja, Jessica sudah masuk perangkapnya Siwi. Mereka kemudian menuju villa di kediamannya Siwi.
Tapi Siwi terkejut ketika mendapati villa yang diakuinya terdapat bunga yang seolah untuk menyambut pengantin baru. Tiba-tiba saja muncul Ryan, pacar dari Madison alias Maddie yang menyusul Maddie karena sudah tidak ada kabar lagi. Yang kebetulan villa itu adalah yang memesan adalah Ryan. Siwi kemudian bilang bahwa Maddie pergi entah kemana. Ryan kemudian pergi dan tinggal di kamarnya Maddie. Pada pagi harinya, Siwi membuka laptopnya dan menelepon Ryan seolah-olah itu adalah telepon dari Maddie. Siwi telah menyeting sedemikian rupa bahwa itu suara Maddie. Siwi ingin agar Ryan cepat-cepat pergi dari tempat itu dengan modal suaranya Maddie. Dan dia berkata bahwa hubungannya sama Ryan sudah putus. Kemudian Jessica menghampiri mereka dan ingin pergi jalan-jalan, kemudian disambut dengan Ryan yang gabut mengiyakan. Siwi khawatir dengan obrolan Jessica dan Ryan karena takut rahasianya terbongkar. Dia pun selalu memotong pembahasan mereka dan mengalihkan ke topik yang lain. Sebenarnya pada saat itu Jessica sudah menaruh curiga ke Siwi karena Ryan bilang bahwa kamarnya Maddie juga dibobol. Pada malam harinya ketika di bar, Jessica tiba-tiba menghilang dan Siwi mengikutinya, dan ternyata Jessica menuju villa untuk berkemas pulang keluar dari villa itu. Mereka sempat bersih tegang karena Jessica sudah menaruh curiga ke Siwi atas informasi lewat Ryan. Jessica kemudian memberi uang kepada Siwi, namun Siwi tidak menerimanya. Perkataan Jessica membuat Siwi tersinggung. Dia kemudian membenturkan kepala Jessica ke dinding. Dalam keadaan tidak berdaya, Jessica merangkak ke pinggir kolam. Sesaat kemudian, Siwi mencekiknya dan menusukkan high heel-nya ke leher Jessica sehingga Jessica pun is dead saat itu juga. Siwi kemudian memasukkan body Jessica ke dalam koper dan membersihkan berkas darah yang tercecer. Tiba-tiba saja Ryan mengajak teman-temannya ke villa itu. Tentu saja Siwi merasa terganggu dan meminta Ryan untuk mengusir teman-temannya itu. That's not what I'm talking about. You know, you're living in Madison's ways too. Siwi pun merasa jengkel dan lantas mengambil sebuah pisau dan naik ke atas untuk menghabisi Ryan. Di saat hendak masuk ke kamar, tiba-tiba notifikasi dari HP-nya menyala. Ternyata Ryan mentag dirinya bersama Jessica. Otomatis Siwi harus mencari cara untuk menghapus postingan Ryan karena seperti kita tahu Jessica sudah meninggal, dan kalau saja postingan itu tidak dihapus, bisa jadi itu menjadi barang bukti hari terakhir Jessica bersama siapa. This looks good. You can stay until Madison gets back. Pada pagi harinya, Ryan melihat Maddie bersama cowok barunya yang tentu saja itu adalah ulah dari Siwi agar Ryan berhenti menunggu Maddie. Kemudian Siwi menaruh sesuatu di minumannya Ryan, dan setelah Ryan meminumnya, Ryan tidak sadarkan diri. Sesampainya di villa, Ryan dipapa Siwi menuju kamar tidur. Di sana, Ryan yang tidak sadarkan diri dimanfaatkan oleh Siwi untuk autentikasi wajah Ryan di HP-nya. Kemudian setelah terbuka, Siwi menghapus postingan Ryan yang sudah men-tag dirinya. Pagi pun tiba, Siwi mengantar Ryan ke pelabuhan untuk mengantarkan dia pulang. Dia pun lantas membakar baju-baju dan paspor milik Maddie. Dan ternyata Ryan tidak jadi pulang. Dia kembali ke hotel di mana Maddie foto bersama seorang cowok. Dia kemudian menanyakan keberadaan Maddie ke resepsionis, tapi tidak ada pengunjung bernama Maddie. Di tengah kegabutannya muncul lagi om-om gendut menemani Ryan. Ryan kemudian menanyakan Maddie. Om gendut menjelaskan sudah lama tidak melihatnya. Terakhir dia melihat bersama wanita dengan tanda lahir tai kebo di pipinya. Kemudian Ryan menanyakan Maddie yang berpose dengan cowok lain di hotel itu. Tepat dia posting hari kemarin. Si om gendut menjelaskan tidak mungkin langit secerah itu. Di sini tiap hari mendung. Penjelasan om gendut membuat Ryan penasaran sampai dia memperhatikan detil dari video yang Maddie buat, dan ternyata
Ryan akhirnya tahu bahwa postingan terbaru Maddie dibuat oleh Siwi. Kemudian ia bergegas menuju villa yang ditempati oleh Siwi. Perlahan dia memasuki rumah tersebut. Kemudian dia menemukan tasnya Siwi. Ketika dibukanya terdapat buku diari dari Maddie yang tidak sempat dibakar oleh Siwi. Dengan menggenggam sesuatu, Ryan menunggu kehadiran Siwi dan akhirnya Backed out a couple of times. A drink. Siwi kemudian diikat tak berdaya di sebuah kursi. Selanjutnya Ryan menanyakan keberadaan Maddie dan Siwi menyebutnya ada di suatu tempat di suatu pulau. Siwi mengaku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Maddie, tapi dia bisa membawa Ryan menemuinya. Kemudian berangkatlah mereka ke dermaga. Namun ketika Ryan lengah, Siwi mendorongnya ke danau. Siwi menyusulnya dan mencekik leher Ryan dengan tali yang mengikat di tangan Siwi sampai Ryan is dead. Siwi kemudian memposting dengan foto Ryan di medsosnya Maddie. Ia mengatakan bahwa Ryan sering melakukan kekerasan terhadapnya dan hubungan mereka sudah berakhir, dan balasan simpati dari netizen pun muncul, termasuk temannya Maddie yang beraroma pelangi. Pada siang harinya, Siwi kemudian mengendarai bootnya menuju pulau di mana Maddie dibuangnya untuk menyimpan mayat Ryan dan Jessica. Sesampainya di pulau, Siwi merasa kaget menemukan tempat panggangan ikan dan beberapa buah kelapa yang menandakan bahwa Maddie masih hidup. Kemudian dia mengambil skop sebagai senjata untuk menghabisi Maddie. Sampai di suatu tempat yang agak tinggi, Siwi masih belum melihat tanda-tanda keberadaan Maddie sampai akhirnya Maddie yang ternyata masih hidup kemudian membawa bootnya Siwi keluar dari pulau itu, dan scene beralih ke Siwi yang setelah dipukul 2 kali ternyata masih hidup. Dia berlari ke arah bootnya, tapi sayang Maddie sudah membawanya dan film pun berakhir. Oke teman-teman, demikianlah alur dari cerita film Influencer ini. Semoga membawa hikmah buat kita semua agar hati-hati berkenalan dengan seseorang, apalagi bepergian ke luar negeri, dan hati-hati pula ketika kita memposting sesuatu di media sosial. Mungkin saja itu menjadi celah buat para penjahat mengintai kita. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. So ini hanya sebuah film, mudah-mudahan semuanya terhibur. Sehat selalu buat teman-teman, tetap menjadi bagian kebahagiaan dari orang-orang di sekeliling kita. Kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Bye bye.